Salam sejahtera, kita bertemu dalam diskusi bertajuk persalinan normal. Definisi dari persalinan normal adalah proses kelahiran janin pada usia kehamilan sekurangnya 28 minggu atau bila bayi yang dilahirkan beratnya lebih dari 1000 gram atau lebih, di mana bayi sudah viable. Persalinan normal ini adalah kelahiran dengan kehamilan kira-kira cukup bulan, aterem 40 minggu pada janin dengan letak longitudinal memanjang dengan presentasi belakang kepala disusul dengan pengeluaran plasenta, dan semuanya dibantu dengan tenaga ibu sendiri. Ini adalah fase-fase partus atau persalinan normal, di mana fase pertama adalah fase kontraksi ringan, kemudian disusul dengan pelunakan dari mulut rahim. Fase kedua terjadinya preparasi persiapan persalinan, di mana mulut rahim ini mulai matang, mulai melunak. Kemudian fase 3 adalah fase persalinan, di mana terjadi kontraksi rahim, dilatasi dari mulut rahim, kemudian pengeluaran janin dan plasenta. Lalu fase 4 adalah fase puerperium. Setelah terjadinya persalinan, maka rahim akan mengecil kembali disertai dengan periode menyusui. Mekanisme persalinan dimulai dengan turunnya kepala janin engage ke dalam pintu atas panggul. Kedua adalah fleksi maksimal, kepala janin masuk pintu atas panggul, menyesuaikan dengan diameter terkecil suboccipito-bregmatica 9,5 cm. Fase ketiga adalah putaran paksi dalam, di mana diameter anteroposterior terkecil kepala janin sesuai dengan diameter kecil dari pintu atas panggul pada diameter transversal atau oblik. Selanjutnya menuju ke diameter terkecil anteroposterior dari pintu bawah panggul. Lalu terjadi fase ekstensi, di mana perubahan dari fleksi menuju ke defleksi. Fase kelima adalah restitusi, kepala leher janin kembali ke posisi semula. Lalu terjadi putaran paksi luar, kepala menyesuaikan posisi dengan bahu janin. Ini adalah 7 cardinal movement dalam proses persalinan, yaitu engage, descent, flexion, internal rotasi, extension, external rotation, dan ekspulsi. Nah, berikut kita bisa melihat ilustrasi bagaimana persalinan normal. Kita mulai dengan pelunakan dari mulut rahim, lalu bayi turun masuk ke dalam panggul. Mulut rahim kemudian menjadi lunak dan melebar. Pada periode ini terjadi kontraksi yang sedemikian kuat. Kadang-kadang ada discharge atau keluarnya lendir darah dari vagina, dan kemudian kadang-kadang disertai dengan pecahnya ketuban. Pada kondisi ini, segera ke rumah sakit apabila kita merasakan kontraksi yang kuat, keluarnya lendir darah atau air ketuban. Nah, kemudian dalam beberapa jam, maka terjadilah pembukaan lengkap, kepala turun ke dalam pintu atas panggul. Kemudian biasanya dipimpin oleh dokter atau bidan, ibu akan dipimpin untuk mengedan. Nah, ini adalah periode pada active labor, maka rahim kita terbagi maka pada periode yang aktif segmen dan periode yang pasif. Ini pada saat bayi menuju keluar pintu keluar dari vagina, kadang-kadang kita melakukan episiotomi. Ada yang dilakukan dengan mediolateral atau lateral. Mulai terlihat kepala bayi menyembul keluar melalui kanalis vagina. Nah, biasanya kepala akan berbentuk lonjong, tapi kemudian akan menyesuaikan dengan bentuk normalnya kembali. Nah, ini adalah internal rotasi, kemudian eksternal rotasi. Lalu penolong akan menarik kepala pelan-pelan, melahirkan bahu, kemudian lahirkan
bokong kaki terakhir, dan lahirlah bayi. Lalu kita lakukan klem tali pusat. Nah, baru kita memasuki fase ketiga dari persalinan. Kontraksi akan membuat plasenta keluar. Dan fase keempat diakhiri juga skin to skin kontak dengan si ibu untuk memulai proses breastfeeding. Nah, fase-fase persalinan dimulai pada waktu fase serviks atau mulut rahim membuka karena HIS berakhir pembukaan lengkap. Kita bisa melakukan pemeriksa dalam, tidak dapat lagi diraba bibir porsio, semuanya sudah lengkap. Selaput ketuban biasa sudah pecah pada akhir kala pertama. Lama tergantung pada faktor ibu, paritas ibu, jumlah bersalinan ibu. Pertama kali melahirkan atau primigravida kira-kira 12 jam, multigravida berkali melahirkan kira-kira 7 jam. Mekanisme pembukaan serviks terjadi kontraksi segmen atas pada rahim dan retraksi segmen bawah yang mengakibatkan pembukaan mulut rahim. HIS atau kontraksi dimulai dengan frekuensi 1 kali per 10 menit pada permulaan persalinan, lalu 2-3 kali per 10 menit pada akhir kala pertama. Munculnya lendir darah bercampur lendir waktu keluar dari mulut rahim akibat pergeseran selaput ketuban dengan dinding rahim pada waktu pembukaan mulut rahim. Dimulainya kala 2 dipastikan dengan periksa dalam, kira-kira pembukaan lengkap 10 cm. Tanda-tandanya nyeri kontraksi yang sangat hebat, pasien merasa ingin mengejan, darah lendir bertambah banyak, selaput ketuban pecah, perasaan seperti mau BAB, terlihat adanya hemoroid fisiologis pada daerah anus, dan berakhir dengan lahirnya janin. Durasi primigravida sekitar 1 jam, multigravida sekitar 30 menit. Kemudian kondisi mengejan, ini akibat turunnya kepala yang menekan rektum. Terjadi peningkatan tekanan intraabdomen yang memperkuat kontraksi uterus membantu pengeluaran janin. Perineum, daerah bagian bawah dari vagina kemudian menggembung, terjadi pada waktu kepala janin mencapai keluarnya vagina, bertambah membesar, terlihat pada tiap kontraksi dan mengakibatkan robekan, kecuali kita melakukan episiotomi pada vagina. Kemudian crowning, saat kepala terlihat mulai tampak di antara labia minora. Lalu dimulai setelah bayi lahir lengkap, berakhir dengan lahirnya plasenta, lamanya kira-kira 5 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, pelepasan plasenta terjadi akibat retraksi otot-otot rahim setelah lahirnya janin yang akan menekan pembuluh darah ibu. Kontraksi berlangsung terus-menerus. Tanda lepasnya plasenta ditandai dengan tali pusat menjulur keluar, kalau ditarik tidak ada tahanan, dan munculnya gumpalan darah keluar dari vagina, semburan mendadak dan singkat. Baru kemudian kita lakukan penyuntikan oksitosin untuk mencegah perdarahan. Dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Ini adalah fase-fase paling kritis karena proses perdarahan yang sangat cepat dan bisa berlangsung. Periode 1 jam setelah plasenta lahir, kita harus lakukan pemantauan 15 menit sekali pada jam pertama setelah kelahiran plasenta dan 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. Observasi intensif karena perdarahan terjadi pada masa ini. Kita melakukan observasi tingkat kesadaran, pemeriksaan tanda vital, kontraksi, dan perdarahan. Dianggap normal apabila tidak melebihi 400-500 cc. Ini adalah posisi di mana kita melakukan pemotongan irisan vagina yang kita namakan episiotomi untuk mencegah terjadinya robekan pada saat kepala bayi keluar. Tanda pelepasan plasenta, kita lihat perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Setelah rahim berkontraksi, plasenta terdorong ke bawah, rahim berbentuk segitiga atau seperti buah pir, dan fundus berada di atas pusat. Tali pusat memanjang, terlihat menjulur keluar melalui vulva. Terjadi semburan darah mendadak dan singkat, karena darah yang terkumpul di belakang plasenta ini membantu mendorong plasenta keluar. Apabila kumpulan darah dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas, maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Cara melepaskan plasenta ada metode ekspulsi Schultz dan metode ekspulsi Matthew Duncan. Ini beberapa tanda yang tidak perlu kita bahas di sini.
Nah, untuk memastikan plasenta sudah lepas, kita bisa melakukan menggunakan perasat Kushner, di mana tangan kanan menekan dan meregangkan sedikit tali pusat, tangan kiri menekan daerah simfisis. Perasat Stresemann dan perasat Klein, ini beberapa kondisi yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah plasenta sudah lepas. Partograf. Tujuannya ini untuk mencatat hasil observasi dari kemajuan persalinan, mendeteksi apakah proses persalinan normal. Kita gunakan pada saat pembukaan mulut rahim 4 cm. Semua ibu dalam fase aktif kala 1 sampai dengan kelahiran bayi, semua harus diurus, semua diisi pada semua pelayanan kesehatan dan semua penolong persalinan yang memberi asuhan pada ibu. Nah, di sini contoh dari partograf. Kita tulis nama ibu, tanggal, jam, umur, gravida para A0. Di sini kita melihat kondisi janin, detak jantung, air ketuban, detak jantungnya apakah reguler atau tidak. Nah, ini yang perlu kita isi, detak jantung janin, nilai dan catat detak jantung per 30 menit. Jadi per kotak ini sama dengan 30 menit, waspada bila detak jantung di bawah 120 atau di atas 160. Warna air ketuban, apakah utuh, belum pecah, jernih, mekonium, atau bercampur darah, atau ketuban kering. Kemudian molase atau penyusupan tulang kepala janin, 0 apabila derajatnya masih dengan mudah terpapasi, hingga derajat 3 apabila sudah terjadi saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian kemajuan persalinan, kita bisa lihat periode di mana garis waspada dan garis di mana kita harus mengambil tindakan. Pembukaan serviks kita nilai dan catat tiap 4 jam dengan tanda silang dihubungkan dengan garis utuh. Penurunan bagian terbawah presentasi janin diukur seberapa jauh dari simfisis pubis. Dibagi 5 kategori dengan simbol 5/5 hingga 0/5. 5/5 artinya bagian kepala belum masuk ke tepi atas simfisis pubis. 0/5 artinya bagian kepala sudah tidak dapat dipalpasi dan sudah ada di atas simfisis pubis. Ditandai dengan tanda huruf O dihubungkan dengan garis terputus. Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik pembukaan lengkap. Diharapkan terjadi laju pembukaan 1 cm per jam. Dicatat selama fase aktif harus dimulai di garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, pertimbangkan tindakan intervensi, pecahkan ketubang, pemberian oksitosin, atau rujuk. Garis bertindak ini sejajar dengan garis waspada. Jika pembukaan mulut rahim berada di sebelah kanan garis bertindak, lakukan tindakan menyelesaikan persalinan. Jam dan waktu. Waktu mulainya fase aktif persalinan, ini terdapat kotak diberi angka 1 hingga 16. Setiap kotak menyatakan waktu 1 jam sejak dimulainya fase aktif persalinan. Waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan di bawah jalur kotak. Untuk waktu mulai fase aktif terdapat kotak untuk mencatat waktu aktual saat pemeriksaan dilakukan. Ini adalah kotak di mana kita mengisi kontraksi uterus, kemudian pemberian obat-obatan, dan kita catat kondisi ibu nadi, tekanan darah, suhu urinnya. Nah, di sini kontraksi uterus ini akan menggambarkan garis yang setiap tandanya ini menunjukkan kontraksi ibu yang semakin kuat. Nah, ini contoh-contoh dari pola dari apa yang kita isi pada kontraksi uterus. Ini tidak saya bahas lebih lanjut. Obat dan cairan pemberian biasanya obat oksitosin untuk mempercepat persalinan, memperkuat kontraksi. Obat lain antibiotik atau obat lain kita catat dalam kolom. Kesehatan dan kondisi ibu kita catatkan nadi dan tekanan darah, temperatur tubuh ibu setiap 30 menit pada fase aktif persalinan. Catat juga volume urin per 2 jam. Nah, kemudian data dasar pada bagian belakang. Kita catat proses-proses yang lain seperti kala 1 sampai kala 4, kemudian data dasarnya bayi baru lahir. Nah, di sini nama penolongnya, di mana rumah sakitnya, kemudian pendampingnya siapa. Kala 2 kita catat episiotomi dilakukan apa tidak, apakah ada gawat janin atau rujukan dari siapa. Kala 3 ini bagaimana saat persalinan itu. Kemudian selesai, plasenta lahir, diberikan obat-obatan, apakah ada tanda-tanda perdarahan, robekan. Nah, kemudian data bayi lahir, kita catat berat badan, panjang, kelamin,
kemudian tindakan-tindakan yang kita berikan pada bayi. Kemudian catatan pada kala 4 pemantauan persalinan pada setelah persalinan itu selesai. Perdarahan setelah melahirkan. Resikonya, hati-hati pada kasus-kasus di mana kita melakukan pemercepatan persalinan seperti kita berikan induksi, kemudian apabila ada infeksi, janin yang besar, ibu yang anemia, ibu obesitas, janin kembar, preeklamsi, persalinan pertama kali dan persalinan memanjang. Diharapkan 20% pada kasus perdarahan ini bisa saja terjadi pada persalinan yang tanpa resiko. Dokter harus selalu siaga untuk mengendalikan perdarahan postpartum pada setiap persalinan. Pencegahan, kita lakukan kesiapan semua unit penanganan postpartum hemorrhage harus dikenali dan kita cegah pada tiap pasien, pemeriksaan antenatal, manajemen pada setiap persalinan, dan respon pada tiap perdarahan. Ini adalah beberapa strategi yang kita lakukan bagaimana mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat perdarahan pasca salin. Jadi semua unit harus siap, ada responsif tim yang ada selalu standby, pengenalan pada setiap kondisi pada saat pemeriksaan antenatal care, kemudian manajemen intrapartum, kemudian ada emergency management plan, checklistnya sudah siap. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Manajemen aktif kala 3. Hati-hati pada saat penurunan hemoglobin postpartum kurang dari 9 dan pada saat tindakan manual plasenta. Kita berikan oksitosin setelah kita melahirkan bahu bayi. Lakukan traksi tali pusat untuk melahirkan plasenta dan kita lakukan masa seuterus setelah plasenta dilahirkan. Oksitosin kita berikan 10 international unit secara intramuskular pada gluteus atau 5-10 intrainational unit secara intravena. Pemberian oksitosin dilakukan sebelum tindakan traksi tali pusat. Apabila plasenta tidak lepas, ulangi pemberian oksitosin dan mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit selanjutnya. Lakukan rujukan apabila plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah kelahiran bayi. Misoprostol alternatif apabila oksitosin tidak tersedia, pemakaian tidak menggunakan injeksi. Nah, ini adalah obat-obatan untuk pencegahan perdarahan postpartum. Oksitosin yang paling utama, ada juga carbopros, kemudian metylergonofin atau metergin, misoprostol. Ini adalah obat-obatan standar. Nah, di sini kita harus melakukan algoritma penanganan postpartum hemorrhage, di mana kita berikan pertama adalah oksitosin setelah lahir. Kemudian apabila terjadi masih juga perdarahan, kita lakukan bimanual kompresi. Apabila ada perdarahan lebih dari 500 cc ditandai dengan perdarahan yang segar. Kemudian kita lihat bagaimana faktor-faktor dari kontraksi, tonusnya, apakah ada perdarahan pada jalan lahir, apakah ada sisa produk plasenta yang belum keluar, ataukah ada kelainan dari pembuluh darah ataupun faktor pembekuan darah. Apabila kondisinya sampai berat, maka dipersiapkan transfusi, kemudian kita konsul pada multidisiplin, kemungkinan ada juga internis, dokter anestesi, kemudian obat-obatan untuk meningkatkan tensi itu harus sudah siap. Pertimbangkan jika perlu balon tamponet, kemudian ligasi atau kemudian teknik-teknik lain untuk mengatasi perdarahan, dan paling akhir adalah histerektomi atau pengangkatan rahim. Demikian yang bisa saya ulas perihal proses persalinan normal yang dilakukan pada beberapa center atau rumah sakit dengan kondisi pencegahan perdarahan postpartum. Terima kasih.